layak di hadapan Tuhan sampai kami mengerti tujuan dari Tuhan, agar setiap kami menggenapi seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Berbicaralah pakai hambamu manusia yang terbatas, tetapi biarlah rohmu yang tidak terbatas itu yang mengajar kami, yang mengurapi kami. Dan begitu juga setiap kami yang mendengar, daya tangkap kami, daya pikir kami terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu akan mengajar lebih banyak. Mampukan kami untuk mengerti seluruh kehendak dan rencana. Dalam nama Yesus. Mazmur 24 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Silakan duduk. Nah, ini di Mazmur ini jangan dipikir selah ini tidak ada artinya. Tetap kita baca. Kenapa? Selah artinya ini pada saat membaca firman Tuhan, jangan seperti baca koran. Baca koran kan sekedar tahu berita. Misalnya ada kecelakaan, di mana kecelakaannya? Oh, di sini, sudah selesai, cuma itu aja. Tetapi firman Tuhan ini di Mazmur ini pengucapannya pakai lagu. Nah, terus ada selah. Selah artinya apa? Berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk apa? Untuk merenungkan. Jadi setelah membaca, berhenti sejenak dan renungkan. Ya, merenungkan. Karena kalau kita membaca seperti baca koran, ya sebatas pengetahuan saja, sama. Cuma tahu ada kecelakaan di mana, oh di jalan raya mana, di ini, sudah. Tetapi pendalamannya enggak lebih dari itu. Tetapi firman Tuhan dikatakan di sini ada selah. Selah artinya berhenti sejenak dan renungkan. Ya, banyak orang yang enggak bisa ngerti karena malas merenung. Lebih suka yang gerak-gerak, lebih suka yang cari jalan keluar sendiri, gitu ya. Nah, ini makanya renungkan seperti ini contohnya ya. Jadi dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Siapa itu? Ya, kita semua. Tetapi orang yang seperti apa? Dialah akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dia akan menerima berkat dan menerima keadilan yang menyelamatkan. Ya, menyelamatkan dia. Ini D kecil lagi. Jadi ini untuk manusia. Ya, dia. Orang seperti apa? Nah, ayat 6 jawabannya. Itulah angkatan orang-orang yang apa? Menanyakan dia. Orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Yang mencari wajah Tuhan. Gini, jadi kenapa mencari wajah Tuhan? Gini, misalnya kita ke kelurahan. Kalau ke kelurahan biasanya cari siapa? Ya carinya Pak Lurahnya. Butuh tanda tangan, ya kan? Karena tanpa tanda tangan Pak Lurah, surat apapun nggak akan sah. Nah, berarti kalau mencari Pak Lurah berarti harus ketemu atau tidak? Ya, harus sampai ketemu. Sampai mendapat tanda tangannya. Amin. Nah, saat kita pergi ke rumah Tuhan, siapa yang kita cari? Ke kelurahan aja minta tanda tangan, belum ketemu lurahnya, besok lagi Pak pulang. Besok lagi jam 9 dia datang. Belum ketemu lagi, itu harus ngulang lagi, balik lagi sampai benar-benar ketemu. Nah, cari Tuhan seharusnya seperti itu. Usahakan sampai bertemu dengan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya? Caranya mencari Tuhan itu gimana? Dengan cara apa? Gimana?
Cari Tuhan gimana caranya? Berdoa. Nah, berdoa kadang-kadang belum juga. Tetapi ada satu hal yang penting, mencari Tuhan. Tuhan itu bertahta di atas apa? Pujian umatnya, untuk mengundang hadirat Roh Kudus itu dengan pujian dan penyembahan. Amin. Dengan menyembah Tuhan. Diri katakan, Bapa, aku merindukan Engkau, aku mengasihi Engkau, aku rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Tuhan tahu kerinduan kita. Amin. Sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan mau kita mengucapkan sesuatu, kita berjumpa. Itulah kerinduan Bapa dengan kita. Amin. Itu makanya cari wajahnya. Kita mencari. Namanya mencari, kita yang didatangi atau kita yang mendatangi. Mencari itu kita yang datangi. Amin. Jangan tersinggung. Karena apa? Cari kebenaran. Kalau pembenaran, walaupun kita salah, kita minta dibela. Ya kalau minta dibela, cari aja pengacara. Cari pengacara harus bayar, ya kan? Nah, tetapi kita cari kebenaran, itu menghadap Tuhan, cari kebenaran, supaya kita tahu mana yang salah, mana yang harus diperbaiki dari hidup kita. Ya, itu ketika kita cari Tuhan. Seperti orang sampai doa puasa, ini bukan mencari pembenaran dari Tuhan, bukan cari pembenaran, bukan cuma cari pembelaan, tetapi cari kebenaran. Cari kebenaran artinya kita siap untuk terima tegurannya. Amin. Ya. Jadi kalau kita mau diberkati, kita harus tahu hukum Tuhan itu seperti apa. Kita mau dihargai orang, kita juga harus tahu hukum Tuhan seperti apa. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa menghargai, akan dihargai. Amin. Barang siapa bermurah hati, akan mendapat kemurahan. Barang siapa mengampuni, akan diampuni. Jangan berharap pengampunan kalau kita sendiri susah mengampuni. Amin. Itu. Jadi jangan suka nuntut orang, tetapi kita belajar untuk cari kehendak Tuhan ini. Itu yang disebut mencari wajah Tuhan. Artinya sampai ketemu muka dengan Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan ini enggak sesederhana seperti kalau kita berhadapan dengan manusia. Dengan manusia biasanya cuma kesalahan kecil aja, enggak apa-apa Pak, bohong sedikit aja, sudah saya maklumi gitu kan. Tetapi di hadapan Tuhan itu tetap semu, apa mantra-mantra sudah lepas, rokok sudah enggak. Tapi waktu berdoa, waktu di gereja gini langsung dapat nubuatan hamba Tuhan. Wahai hambaku, engkau memang sudah pakai jubah putih-putih daripadaku, tetapi masih ada luka di hatimu, dan kau harus bertobat dari luka-luka hatimu. Weh, sedikit aja masih ketahuan sama dia, tidak tersembunyi. Bertobatlah. Nah saya masih bingung luka hati yang mana. Saya sudah nggak dendam, saya sudah mengampuni, ya kan? Nggak ada musuh lagi, saya sudah nggak ada musuh. Tetapi luka hati yang mana? Ternyata tegurannya apa? Karena engkau tidak bisa mengasihi istrimu apa adanya, itulah luka hati. Jadi semuanya terlihat, amin, terlihat jelas di hadapan Tuhan. Ini. Nah, jadi kita perlu melihat bagaimana supaya kita diberkati. Nah ini ya, dari ayat 5 tadi, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, menanyakan petunjuknya, mencari petunjuk Tuhan. Bukan mencari petunjuk ke tempat lain, tapi mencari petunjuk kepada Tuhan. Amin. Menanyakan dia.
yang mencari wajah-Mu ya Tuhan, yang mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan ya seperti tadi. Jadi kalau kita butuh apa-apa ya sampai ketemu. Jangan pikir saya sudah berdoa loh tiap minggu. Ini kalau kita lihat ada masalah yang berat, kalau gembala ngomong ya berdoa Bu ya. Oh saya sudah berdoa Pak tiap hari, seperti minum obat itu, pagi siang malam berdoa. Ya kan sudah seperti minum obat, tetapi nggak ada jawaban juga. Masalahnya waktu berdoa datang kepada Tuhan, ketemu atau tidak, ada perjumpaan dengan Tuhan atau tidak. Kudusnya memenuhi hati kita, amin. Kalau ada hadirat Tuhan, di situ banyak jawaban atas setiap dosa kita, setiap masalah kita, persoalan kita. Ada keselamatan, ada kebenaran yang menyelamatkan kita. Ya. Nah ini, jadi sesuai dengan ini, cari wajah Tuhan. Nah tetapi siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapakah yang boleh berdiri di altarnya untuk melayani Dia? Nah ayat 4 dikatakan siapa? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun yang suci hatinya. Yang bersih tangannya artinya kelakuannya nggak ada yang bersih. Terus siapa lagi yang boleh? Iya kan? Nah, yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, suka bohong, suka berdusta. Ini yang tidak bersumpah palsu, yang tidak berdusta, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Kita harus belajar jujur tentang hal ini. Amin. Karena seringkali kita masih membenarkan ini bohong kecil aja, ya kan, dosa kecil katanya. Namanya bohong tetap bohong, tetap dosa. Ya. Nah ini makanya kita belajar untuk apa adanya di hadapan Tuhan. Salah ya salah. Jangan seperti Didi Kemprot ya kan. Wong salah ora gelem ngaku salah, ya kan. Wis salah ora gelem ngaku, nggak mau ngaku. Tetapi kita belajar apa adanya. Ini aku Tuhan. Ini aku yang apa adanya. Nah, gitu ya, yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya apa? Saat masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita memang banyak dosa, kita orang yang berdosa. Tetapi saat kita mau jujur di hadapannya, kita mau bertobat sungguh-sungguh di hadapannya, maka seperti Yakobus 5 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku apa? Dosamu. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, supaya kamu sembuh, ditahirkan, artinya disucikan, dibasuh oleh kuasa darah anak domba. Itu makanya ada ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Amin. Aku masuk dengan darah anak domba. Jadi sebelum kita masuk, Tuhan sucikan, kuduskan aku, layakkan aku. Apalagi yang berdiri di altar ini, yang berdiri di mimbar ini, memang ya kita semua tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa, tidak ada. Semua kita pasti pernah bersalah, kita pasti pernah berbuat dosa. Tetapi ada darah Yesus yang bisa menyucikan kita. Amin. Membuat kita layak. Ya. Jadi supaya kita terima berkat yang seutuhnya, utuh. Nah ini. Nah, makanya dikatakan hai pintu-pintu gerbang. Pintu gerbangnya siapa ini? Pintu gerbang kota. Pintu gerbang daerah-daerah. Pintu-pintu hati yang keras. Itu harus terbuka, terangkat, supaya apa? Masuk raja kemuliaan.
pintu yang berabad-abad, artinya sesuatu yang menutup yang sudah berabad-abad. Pintu-pintu gerbang hati kita, angkatlah kepalamu. Nah, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Ini adat istiadat yang begitu mengikat, menutup. Raja kemuliaan itu datang, harus terangkat. Amin. Nah, ini makanya kita belajar untuk membuka hati. Ya, seperti dalam lagu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Ada yang butuh jawaban saat ini atas doamu? Ada yang dalam pergumulan saat ini? Ada yang mengalami masalah yang berat saat ini? Ada yang mengalami jalan buntu saat ini? Dan ada yang diambang keputusasaan, ada sudah nyerah. Aku nyerah, ya kan? Bukan aku berserah, tapi nyerah. Tapi sekarang kita bangkit di dalam Tuhan, biar terbuka. Oke ya, kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Ini saatnya buka hati, jangan keraskan hati. Haleluya Yesus. Katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu untuk memenuhi hati. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Ya tujuh menyembah-Mu. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Rohku sujud, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turun memenuhi, turun memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Kemuliaan